Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Sam Story, sebuah cerita yang menginspirasi barengan gua Adam. Dan seperti biasa kita akan mengulik satu hal yang menarik dan juga dengan kesensu juga pastinya. Di episode kali ini gue bakal ngobrolin lagi tentang berhubung dengan generasi saya, Gen Z, dan generasi atas saya, milenial. Tapi seperti biasa nggak akan sendirian untuk membahas satu topik. Sudah ada Kak Alika. Halo, apa kabar Kak? Hai, halo. Gimana Halo, nih? Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Akhir ini ya fokus ngembangin Pandemic Talks-nya. Terus Pandemic Talks kan juga ada, selain media, ada community event-nya juga. Jadi lagi fokus di medianya sama lagi di community event-nya gitu. Setahun berapa kali tuh event buat jalan? Kalau di Pandemic Talks ada 2 event. Satu besar di festival yang sifatnya grande, beribu-ribu audiens gitu. Ada sekitar 2.000 sampai 5.000 lah biasanya. Wow, oke. Nah itu setahun sekali gitu. Terus kalau ada lagi namanya IP-nya namanya Unlearning. Unlearning itu kita buat reguler sebulan sekali. Tapi emang skalanya kecil, intimate gitu, 50 orang aja. Oke, lebih kayak di cafe gitu. Iya, biasa di coffee shop. Oke, biasanya ada isu-isu tertentu ini bawa kah masing-masing unlearning ini? Iya sih, selalu ada isu-isu yang kita bawa, tergantung di keresahan apa sih yang lagi terjadi juga biasanya. Kalau unlearning itu sekarang udah jalan baru 2 sih sebenarnya. Kita baru banget sebenarnya buat itu akhir tahun lalu. Oh, tahun lalu, oke. Jadi kita baru jalan 2. Yang pertama kita bahas tentang soft power Indonesia, gimana industri kreatif Indonesia tuh sebenarnya bisa jadi soft power kayak K-pop gitu. Kita punya potensial sebesar itu. Kita bahas soal itu. Yang kedua kita bahas sampah dari sudut pandang anak gitu. Karena biasa kalau soal sampah biasa kita cuma fokus ke pembuangan TPA atau pemilihan sampah, tapi jarang banget sudut pandang yang lihat tuh emang dampaknya apa sih buat anak-anak. Selalu ngomongnya kan dari kacamata kita gitu. Oke, menarik juga sih. Aku sempet juga beberapa kali sih bahas-bahas tentang lingkungan, kayak yang gimana tentang kondisi lingkungan sekarang, dan juga mungkin salah satu juga kita bahas tentang kebiasaan untuk memakai tumbler misalnya, ya kan. Terus ada hal-hal lainnya juga yang mungkin terkait dengan lingkungan lah. Sempet juga kita ngebahas itu juga dengan beberapa gestar yang emang konsen di lingkungan gitu. Emang soalnya Pandemic Talks tuh biasanya isu yang dibahas ya kan lahir dari pandemi, jadi emang kesehatan. Terus karena kita sadar bahwa pandemi itu nggak cuma virus gitu kan. Karena kita lahirnya emang waktu COVID-19, tapi COVID-19 bukan cuma pandemi. Kita ngerasa kayak ketimpangan sosial, pendidikan yang masih belum rata itu juga masuk ke pandemi. Jadi sekarang topiknya tuh nggak cuma kesehatan, tapi ada lingkungan juga, ada kebijakan publik, terus ada hal-hal yang berhubungan sama working class dan middle class. Karena mostly audiens kita tuh ada di situ tuh, working class dan middle class yang kehimpit, yang ngos-ngosan setiap hari. Gitu. Terus pendidikan perempuan, parents anak gitu, itu juga biasanya kita bahas. Oke. Tapi sekarang yang paling isu yang paling bikin resah kakak apa nih yang mungkin terlihat ya dari feeds-nya Pandemic Talks yang pasti ya tentang huru-hara yang terjadi di negara ini lah ya. Komunikasi publik dari pejabat-pejabat gitu, terus kebijakan-kebijakan yang mungkin kita belum, sebagian warga belum cukup mengerti kenapa kebijakan ini diambil kayak gitu-gitu sih. Hal-hal yang berhubungan sama ya, karena aku adalah juga representatif dari audiens Pandemic Talks, working class dan middle class. Jadi ya yang jadi concern adalah hal-hal yang berhubungan langsung dengan apa kan, kebijakan. Terus kayak Jaklingko nggak gratis lagi, waktu itu juga Transjakarta mau dinaikin tarifnya, kayak gitu-gitu yang emang mempengaruhi kesehariannya kita gitu sebagai working class. Bener-bener. Sebenarnya aduh kalau bahas isu kayaknya banyak sih ya. Tapi kayak sebenarnya yang kita mau fokusin hari ini sebenarnya ngobrolin soal isu generasi
Gen Z ya? Aku Gen Z. Gen Z juga kan? Aku Gen Z. Sama kan, aku Gen Z itu early Gen Z gitu. Jadi lahir tahun? 97. Aku 98, aku juga early Gen Z. Maksudnya kita seumuran berarti Iya. ya. Masih seangkatan ya, Masih, ya. generasi. Terus soalnya saya tim aku pada Gen Z 2000-an tuh yang 2000-an tuh ya kan. Oh. Ngeliatin kayak lu Gen Z gitu. Masih dia nggak percaya aku Gen Z. Transisi lah ya. Transisi gitu. kita tuh ya. Terus apa nih, kakak ngeliat sekarang Gen Z gimana? Karena kan kita udah mendekati ibaratnya turning point, kalau orang bilang masa-masa belajar nih 20 sampai 30 tahun nih kan. Kakak gimana ngeliat Lihat Gen Z. Gen Z sekarang? Lihat dari sisi apanya nih? Apakah dari personality si Gen Z? Karena menurut aku kan setiap generasi itu punya karakteristiknya sendiri. Benar. Ya. Jadi kita bahasnya dari karakteristiknya dulu kah, atau apa ya, dari lingkup apanya nih? Mungkin yang dekat sekarang, mungkin apakah juga mungkin Gen Z ini ada generation gift yang ada sekarang gitu, karena mungkin sudah ada dari lahir tuh udah ada teknologi dan sebagainya gitu, dan kemudahan tuh lebih dari generasi sebelumnya. Iya, aku sih ngeliatnya Gen Z ini emang sekarang kan lagi jadi penduduk yang mendominasi negara satu, terus juga generasi yang lagi mendominasi dunia kerja juga akan mendominasi, dan mungkin sekarang juga lagi mendominasi ya kali. Benar. Tapi instead of melihatnya sebagai generasi yang lagi mendominasi sebagai penduduk atau sebagai di dunia kerja, aku ngelihatnya emang si Gen Z ini dibandingkan generasi sebelumnya, milenial atau generasi sebelumnya, emang punya karakteristik yang beda banget sih, dari cara melihat hidup, dari cara bekerja, dari cara belajar gitu. Itu mereka beda banget gitu. Mungkin nanti udah disebutin juga ya soal tentang teknologi dan segala macam. Menurut aku kita tuh jadi generasi yang anxious, yang mudah banget cemas, karena karena kita hidup itu, kita lahir dan dibesarkan dan hidup di era yang serba banyak banget perubahan. Benar. Gitu kan. Kita menghadapi krisis ekonomi dari aku lahir ada krisis ekonomi. Benar, dari kita lahir udah ada 98 kan. Iya, terus ada krisis, kita menghadapi pandemi juga. Pandemi, gitu kan. terus krisis 2008 juga sempat. 2008, terus iklim yang makin buruk gitu kan. Benar. Krisis iklim. Terus di sisi teknologi, percepatan teknologi juga bikin kita jadi apa ya, aku merasa malah ya somehow membantu gitu kan, tapi juga membuat overwhelm gitu kan. Jadi banyak banget hal yang harus kita adapt juga kan, harus kita adaptasi. Terus ada AI juga, jadi kita harus bersaing lagi sama AI gitu kan. Kita harus adapt sama teknologi, tapi di satu sisi kita juga harus bersaing sama teknologi. Jadi menurutku karena terlalu banyak hal yang harus kita catch up gitu ya, terlalu banyak hal yang terjadi, kita jadi generasi yang anxious menurutku. Jadinya cara melihat sesuatunya beda, cara mengambil keputusannya beda, cara menghadapi sesuatu juga beda sama generasi sebelumnya, kalau gitu sih. Menurut aku kita hidup di aku nggak tahu sih di generasi sebelumnya apakah hidup dengan berbarengan dengan banyak generasi ya. Misalnya di atas kita ada millennials, dari boomers, boomers dan sampai di atas juga masih ada. Dan bahkan ada yang masih jadi pemimpin gitu kan, di generasi atas kita gitu, yang penentu kebijakan juga. Terus ada juga yang generasi bawah kita tuh dua itu yang lebih anomali lagi kayaknya, kayak lebih tidak terlalu bisa diprediksi sekarang gitu, karena mereka ada yang mungkin udah masuk ke masa-masa mungkin kayak ada SMP kali ya. Kayaknya iya deh, udah mulai alpha, udah masuk SMP atau nggak SD akhir deh kayaknya. Di akhir, iya bener lah, udah mulai gede lah intinya gitu kan. Belum lagi tadi masalah-masalah yang banyak banget yang kita hadapin sebenarnya bersama dengan generasi-generasi lainnya juga itu. Ini juga ada generasi gap juga di antara atas dan ke bawah juga ke kita. Jadi kita di tengah, Gen Z ini di tengah-tengah generasi lain nggak sih? Iya sih, aku merasanya. Tapi kalau misalnya ngambil point of view dalam apa ya, usia produktif, menurut aku malah yang di tengah tuh milenial dibandingkan Gen Z. Oh, malah milenial ya? Dia yang jadi jembatan antara si Gen Z ini dan boomers yang atas ya. Mungkin nanti beberapa belas tahun ke depan kita yang akan di tengah nih, menjembatani Gen Alpha dan milenial. Tapi kalau sekarang aku ngeliatnya sih masih milenial ya yang jadi jembatan di generasi sekarang tuh. Menurut aku masih di milenial malah. Iya. Mungkin kayak gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya kita nggak usah, kalau misalnya kita ngomongin soal generasi yang di atas, yang jauh banget kayaknya akan kejauhan ya. Cuman juga deh antara Gen Z dan milenial gitu. Dari sisi
menghadapi masalah sosial gitu. Itu udah pasti udah beda gitu. Kakak melihatnya gimana antara si generasi Z dan milenial untuk menghadapi masalah sosial sekarang dari sisi tadi ketimpangan antara apa middle class dan yang bawah ya gitu. Terus ya masa-masa sosial lainnya juga gitu, iklim dan lainnya gitu. Aku sih lihat Gen Z tuh cukup menjadi generasi yang berani, yang paling berani. Aku nggak tahu ya, nggak bisa ngomong paling mungkin ya, memberani challenge the system sih. Apapun itu, sistem negara, sistem di kantor gitu, di kerja. Karena aku ngelihatnya kan maksudnya sistem yang berjalan sekarang maupun itu di kantor atau misalkan di dalam konteks negara itu kan dibuat oleh generasi sebelumnya gitu. Betul. Terus generasi milenial mungkin dia adalah generasi yang menjalankan lagi sistemnya. Tapi menurut aku kehadiran Gen Z ini tuh mereka lebih banyak untuk challenge sistem, apakah si sistem ini masih relevan atau enggak, apakah sistem ini masih bisa diikutin atau enggak, atau bisa harus diperbaharuin. Menurut aku dorongan dari mereka jadi challenge the system itu karena keadaan yang mereka hadapi tuh jauh beda sama milenial gitu. Krisis, kesulitan cari kerja, timpangan antara pendapatan dan spending karena barang makin naik, ada inflasi dan segala macam. Akhirnya mereka harus do something gitu ya. Yang paling aku suka lihat sih mereka tuh nggak berani untuk menyuarakan apa yang terjadi dan challenge sistem dan melakukan sesuatunya itu tuh. Mungkin karena juga mereka masih di usia produktif ya, jadi masih gesit, masih punya banyak energi dan tenaganya juga sih. Terus kalau misalnya si Gen Z ini kan juga mungkin gimana caranya sekarang generasi kita bisa membangun untuk dari sisi untuk perubahan ke depan gitu, dari sisi masalah-masalah sosial yang ada. Contohnya apa nih kakak, mungkin kayak tadi iklim, apa sih yang bisa dilakukan sama Gen Z, atau misalnya untuk perubahan dari sisi kita kan lapangan pekerjaan tuh sangat-sangat ini banget ya. Menurut aku kita melihat job fair gitu sangat penuh gitu ya, maksudnya kayak yang nggak hanya Gen Z tapi bersaing juga dengan generasi milenial mungkin yang jelas kita juga yang sama untuk mencari pekerjaan sekarang gitu. Apa yang bisa dilakuin ya berarti. Kalau apa ya, mungkin yang bisa dilakukan sama diri sendiri pasti sesuatu hal yang kecil dan visible yang emang bisa, yang possible untuk dilakukan gitu. Ya tentu pasti tidak akan memberikan perubahan besar, karena perubahan besar itu menurutku harus kolektif dilakukan atau memang bantuan dari sistem, ada perubahan sistem. Jadi kalau konteksnya pribadi ya tergantung apa yang ingin dituju aja sih. Misalkan kalau misalkan isu sosial gitu, menurut aku cukup banget dengan bersuara tentang apa yang lagi terjadi gitu di Instastory gitu, atau ketika diskusi sama teman saling mengedukasi, ngasih tahu apa yang terjadi gitu, atau sharing knowledge. Itu tuh menurutku hal simple yang bisa dilakukan semua orang dan bakal memberikan impact juga gitu. Waktu zaman kayaknya zaman pilpres lah ya, itu kan ramai tuh apa solusi ketika lapangan pekerjaan sulit gitu kan, dan dari salah satu calon akhirnya jadi wakil presiden kita itu bilang kalau misalnya pengusaha aja, padahal pengusaha di Indonesia presentasinya cukup kecil sekali kayak gitu kan, dan tapi kita di satu sisi kita lihat banyak di generasi kita Z itu tidak terlalu suka dengan pekerjaan yang di kantor gitu, misalnya yang maunya lebih fleksibilitas, bahkan ada banyak yang mungkin banyak ya kayak dia di sini remote tapi kerjanya misalnya kantor di Amerika di mana gitu. Itu kan kayak banyak kayak gitu, bahkan ada pekerjaan yang menarik juga sebagai virtual assistant. Itu menarik kan gitu. Kayak gimana melihat teman-teman Gen Z ini, karena kan tadi pemesanan untuk pencarian kerja juga susah gitu, persaingan sangat. Iya emang sih lapangan pekerjaan tuh lagi sulit banget gitu kan emang. Bahkan mungkin yang udah dapat kerja pun harus double job atau ngambil freelance gitu, saking emang ekonominya lagi susah gitu. Menurut aku kalau misalnya kayak pengusaha ya again sebenarnya nggak ada yang salah dengan menjadi pengusaha, tapi emang menurut aku emang gak semua orang juga bisa jadi pengusaha, karena itu menurut aku pengusaha tuh ada traits-traitsnya gitu. Ada ya kayak gak semua orang bisa jadi content creator, ya sama juga gak semua orang bisa jadi pengusaha. Ada menurut aku bakat yang dimiliki atau kepekaan yang dimiliki untuk bisa menjadi businesswoman atau menjadi yang lain gitu.
makanya menurut aku yang penting di era susahnya nyari kerja ini adalah knowing yourself sih. Kayak kamu tuh sebenarnya potensinya di mana, atau tertariknya di mana, knowing yourself, potensinya di mana, atau interestnya ada di mana. Walaupun ya sebenarnya susah ya, udah tahu nih, aku pengen jadi graphic designer gitu. Aku suka banget sama desain gitu. Aku suka banget sama mendesain gitu. Tapi emang karena job marketnya lagi susah, udah pasti kesempatannya jadi sempit kan. Tapi menurutku jadinya juga tahu apa yang bisa diasah di saat lagi nunggu job atau lagi apply itu, jadi bisa ikut workshop atau pelatihan dan segala macam yang berhubungan sama itu. Jadi di waktu di saat yang nggak jelas ini, uncertain ini, kita bisa menggunakan waktu kita dengan jelas gitu dan efektif menurut aku. Gitu. Jadi kenalin diri sendiri dulu sih gitu. Tapi menurut aku ya itu bisa jadi opsi lainnya adalah emang open to any kind of opportunity. Karena kita nggak tahu opportunity apa yang datang dan bisa membawa kamu kemana gitu di era susahnya nyari kerja dan terbatasnya kesempatan kerja. Menurut aku juga jangan terlalu banyak pilih-pilih sih. Aku tuh selalu ngasih kayak ngasih saran ke teman-teman yang lebih muda gitu, ke adikku juga yang sekarang lagi udah kerja kemarin, atau yang adikku yang lagi kuliah juga tuh, ambil semua kesempatan yang ada di awal kamu jadi fresh graduate gitu. Karena serap sebanyak-banyaknya ilmu dan banyakin experience. Karena itu jadi bekal nanti baru bisa milih, oh ternyata aku udah nyobain 10 experience, aku ternyata cocoknya di sini gitu. Oh ternyata dari semua ilmu yang aku dapat malah ternyata aku sukanya yang ini gitu. Karena aku juga sekarang kerja tuh beda banget sama jurusanku kan, dan memang itu menurut aku unpredictable. Jadi tapi yang bisa bawa aku ke sini menurut aku karena aku selalu open to any kind of opportunity aja gitu. Dulu berarti jurusan apa, Kak? Aku pendidikan politik, tapi aku tuh first jobnya adalah ngajar. Ngajar. Aku ngajar PKN sama IPS di sekolah SD, SMP negeri pernah, homeschooling pernah, swasta juga pernah, SD SMP SMA aku pernah ngajar. Terus aku pindah ke edutech, salah satu edutech gitu. Terus dari situ aku pindah ke IP Powerhouse, salah satu IP Powerhouse tergede di Indonesia, Invia gitu. Terus aku belajar di situ, aku dari yang pendidikan terus belajar IP. Yang pertama kali aku handle tuh IP karakter. Mungkin teman-teman tahu Hai Dudu, Fernalta, itu IP karakter asli Indonesia. Kreator asli Indonesia, aku bantu development di situ. Terus habis itu sebelum aku jadi CEO Pandemic Talks, aku brand manager Adagelan, platform meme. Jadi dari dulu kuliahnya politik, terus tiba-tiba ngajar, bahas karakter, terus ke platform meme. Sekarang di Pandemic Talks yang lebih banyak ngawal dan advokasi isu sosial. Jadi kayak beda banget kan. Cuman aku selalu siap sama opportunity yang datang sih, dan aku selalu mencoba apapun opportunity yang datang. Aku nggak pernah ngelimit diriku sama opportunities. Jadi mungkin kayak cross jurusan atau bidang tuh jadi hal yang sama, jadi hal yang biasa ya? Hal biasa banget sih, kayaknya banyak deh yang kayak gitu. Kita teman-teman yang aku kenal itu banyak banget yang cross bidang dari kuliah terus jadi apa. Iya. Terus sebenarnya apa yang jadi kekuatan terbesar di generasi muda sekarang sih, Kak, yang mungkin buat teman-teman juga, nyata ini mungkin yang bisa sadar untuk bisa kita perkuat juga sih. Kalau di Gen Z ya, aku sih ngelihatnya mereka tuh curious banget sih. Curiosity-nya itu yang akhirnya output positifnya jadi kreativitas, suka ngulik gitu. Terus dan mungkin output yang agak susah diterima adalah jadinya jadi suka challenge the system, challenge apapun yang ada gitu. Terus juga jadinya mungkin ya ketika kita challenge the system atau kita punya cara kreatifnya sendiri ketika bekerja, jadinya mungkin dari generasi lain tuh melihatnya kayak ini kenapa susah banget dibilangin sih gitu, kenapa nggak follow the rules aja gitu, follow the SOP gitu. Cuman ya itu karena kita generasi yang kreatif dan curious banget, jadinya kita akan cari cara-cara yang lebih menarik gitu. Nah menurut aku itu malah adalah strength untuk curious dan untuk kreatif gitu, karena menurut aku curious dan kreatif sendiri pun adalah
skill yang harus dipunya orang untuk survive di hidup juga sih. Menurut aku itu yang harus dipertahankan. Berarti tantangan generasi kita itu generasi Z khususnya adalah kelas dengan orang-orang yang pengen tetap ada SOP yang tetap terjaga gitu ya. Mungkin berarti itu lebih dalam konteks traditional company kali ya. Mungkin udah nggak terlalu terlihat di startup atau media. Mungkin kayak startup udah habis ini ya masanya. Iya, tapi mungkin kan masih ada ya, atau masih kayak agensi gitu ya. Oke, agensi sekarang ya, saya sekarang agensi gitu kan, media gitu. Nah itu mungkin lebih fleksibel lah ya, karena kan biasanya orang-orang yang ada juga ya paling tua milenial akhir gitu ya, milenial awal gitu kan. Mungkin tapi akan challenge itu mungkin aku kebayangnya akan dihadapi teman-teman yang di corporate banget gitu, yang ada SOP, yang ada saklek sistem gitu. Menurut aku sih bakal jadi challenge ya, karena di dalam konteks kreatif, industri kreatif dan agensi aja gitu ya, itu kerasa banget crash antara Gen Z dan milenial gitu, karena mereka punya belief dan hal-hal yang udah mereka ikuti dalam jangka waktu lama, terus kita ngerasa kita punya cara yang lebih efektif, cara yang lebih proven gitu. Itu pasti ada sih gitu ya. Terus dari mungkin kalau dari sisi di kantor gitu ya, sebagai CEO sekarang gitu, apa yang sering dihadapi? Mungkin karena kan udah ininya gizi semua nih. Apa nih kayak yang apa dari sisi lead atau dari sisi apa yang terjadi dan ngelihat apa merunning sebuah company isinya Gen Z sebagai isi Gen Z semua, kakak juga sebagai Gen Z juga gitu. Kalau ya sebagai lead yang Gen Z dan punya tim yang Gen Z, udah pasti kalau komunikasi kita tuh gak ada problem sih dibandingkan dulu aku kerja yang ada milenialnya gitu. Menurut aku komunikasinya jauh lebih smooth karena kita emang ngerti kalau cara komunikasi generasi kita tuh seperti ini gitu kan. Tapi yang menurut aku jadi challenge juga adalah ya tadi sih, si creativity dan curiosity-nya itu bisa juga jadi challenge karena jadi kayak bisa bikin mereka, kalau mereka nggak bisa membatasi ruang lingkup creativity-nya gitu, mereka bisa overwhelm. Ya kan, terus bisa jadi nggak tahu, jadinya nggak fokus lagi sama tujuan awal, misalkan objektifnya A tapi karena pas lagi ngulik A ketemu B ketemu C, ya itu karena curiosity dan creativity-nya jadinya kebawa dan lupa kalau misalkan tujuan awalnya adalah A gitu. Itu satu sih, jadi overwhelm, terus jadi nggak fokus. Terus yang ketiga adalah menurut aku challenge jadi di Gen Z adalah memaintain energi, karena kalau misalnya kita lagi put curiosity terhadap sesuatu, kita put energinya pol-polan 100 gitu, tapi ntar habis itu energinya habis, padahal kita masih butuh energi itu buat hal lain gitu kan. Jadi kayak harus tahu bahwa emang ada hal yang emang kita kasih ekstra, ada hal yang emang cukup segini aja, karena memaintain energi tuh penting banget ya buat kerja gitu kan. Nggak bisa yang kayak all in satu terus besokannya project yang besokannya udah nggak ada energi, itu nggak bisa juga kan. Dan menurut aku itu sih yang jadi challenge di Gen Z, manage energi. Tapi di kantor juga nggak, misalnya secara orang terlalu banyak ya. Scale-nya masih kecil sih, masih 10 gitu ya, dan jadi itu juga memudahkan juga untuk dari lead juga berarti kan. Tapi dari sisi mungkin sebagai media juga, kita sesama media, aku juga pengen perasaan apa yang akan kita hadapi nih ke depannya gitu, atau lagi sedang isu apa yang lagi kita hadapi sih sebenarnya sebagai media gitu mungkin. Kalau jadi sebagai media mungkin yang lagi dihadapi adalah ya, kalau aku sih dengan begitu banyaknya arus informasi dan informasi di era sekarang yang mudah, ya gimana jadi media yang bisa, kalau media konvensional kan mereka tuh punya semacam standar ya, kayak yang standar yang memang distandarisasi bersama-sama gitu, yang harus diikutin gitu, kode etik gitu. Kode etik ya. Cuman kan kalau di media ini kita belum punya ya, cuman emang sedang lagi maksudnya kita tuh punya Pandemic Talks dan bersama dengan new media lainnya tuh tergabung dalam Indonesia New Media Forum. Kita tuh lagi mencoba untuk mengusahakan kita punya kode etik yang sama supaya konten yang kita produksi bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu menurut aku adalah challenge buat pelaku new media, gimana konten yang, karena sebagai new media kita tuh harus bisa menyajikan informasi yang cepat dan juga menarik.
Nah, tapi jangan lupa informasi yang cepat dan menariknya itu, maksudnya juga harus tepat gitu, secara substansi, secara kebenaran gitu. Jadi menurut aku kan yang membuat orang-orang tuh suka mengkonsumsi Pandemic Talks, teman-teman new media lainnya adalah karena kontennya itu menarik dan kita bisa memproduksi itu dengan cepat gitu kan. Maksudnya kita dalam sehari bisa produksi sampai 6 sampai 9 konten gitu, terus dengan copy yang menarik gitu kan, kemasan konten yang menarik. Tapi jangan sampai lupa, jangan cuman ngejar menariknya aja, ngejar views aja, ngejar like aja, tapi informasinya harus tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu sih menurut aku yang harus jadi fokus dari teman-teman yang ada di media sekarang, karena kita nggak pernah tahu konten itu sampai kemana kan. Misalkan dari saat kita post, ditulis informasi, di-share ke orang ke WhatsApp, kemana dan segala macam. Mau kita take down karena salah, tapi kan informasinya itu udah kemana-mana kan. Benar. Jadi berusaha untuk, ya kita di Pandemic Talks juga berusaha untuk informasi yang kita kasih tuh benar dan tepat gitu. Selain dia harus bisa menarik untuk dikonsumsi gitu. Mungkin visi kakak ke depan apa nih untuk mungkin 10-15 tahun ke depan? Untuk Pandemic Talks-nya, untuk iya dulu Pandemic Talks, untuk ini juga kakak, diri kakak sendiri. Aku sih pengennya Pandemic Talks nggak cuma jadi media yang dikonsumsi aja sama masyarakat, tapi bisa juga memberikan sesuatu impact-nya juga, ada sesuatu hal yang diterima juga sama masyarakat gitu kan. Terus bisa ekosistemnya itu berkembang, mungkin nanti kita bisa bikin pengennya tuh bisa mungkin berkacanya sama kayak Nat Geo gitu kalau di luar ya. Jadi dia nggak cuma ada acara di TV, tapi mereka bisa punya produk gitu, punya merchandise sendiri, terus punya fanbase-nya sendiri, terus bisa nanti ya karena Pandemic Talks kita treat sebagai IP bukan cuma media, ya pengennya bisa punya fanbase sendiri, bisa punya merchandise sendiri, bisa punya event yang lebih besar lagi, mungkin hal-hal lain yang bisa berhubungan, yang bisa kita serve untuk fansnya dan followers Pandemic Talks gitu. Apa namanya next itu bakal dalam waktu dekat ada event? Kalau event sih ya Pandemic Talks ada regular event sih, mungkin yang akhir tahun ini akan ada Besar Festival, tapi tiap bulan kita ada unlearning gitu dengan topik yang beda-beda. Thank you buat sharingnya ke hari ini, seru banget sih sebenarnya. Dan buat teman-teman yang mau ikutin kakak di Instagram, sosial media atau ini, bisa follow aku di Alicaps di Instagram, terus juga jangan lupa follow Pandemic Talks. Pasti. Buat teman-teman juga yang ingin misalnya atau ada ide untuk konten podcast Some Story selanjutnya, bisa banget ke Instagram kita di @podcastsomstory, dan juga bisa banget mau email kita di podcastsomstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan Some Talk episode ke 163 bersama Kak Alika, and see you next episode. Dadah semuanya.